Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran menyimak dengan menggunakan model Direct Listening Thinking Activity atau disingkat dengan DLTA dan media audio pada siswa. Secara umum, keterampilan menyimak dapat diartikan sebagai kegiatan komunikatif untuk menerima informasi dari orang lain dengan pemahaman sendiri. Kegiatan menyimak digunakan untuk mendengarkan dengan tujuan untuk memahami sebuah makna dari apa yang disimak. Strategi merupakan suatu seni merancang kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran keterampilan menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan menyimak adalah menggunakan strategi pembelajaran Direct Listening Activity atau DLTA dan media audio. Strategi menyimak Direct Listening Thinking Activity atau DLTA merupakan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa akan bahan simakan. Strategi ini dimaksudkan agar siswa mempunyai tujuan menyimak, memprediksi ucapan yang akan disimak, dan membuktikan dengan cara menyampaikan pesan yang telah siswa simak, sehingga siswa memiliki kemampuan menyimak yang kritis dan reflektif. Adapun langkah-langkah pembelajaran DLTA, yakni yang pertama ada kegiatan prasima. Kegiatan prasima ini merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan menyimak. Kegiatan prasima dilakukan dengan berbagai persiapan yang dapat dijelaskan dalam berbagai hal berikut ini. Pertama, tahap guru memberitahukan judul cerita yang akan disimak, misalnya saat sendirian di rumah. Kedua, kemudian guru menanyakan kepada siswa, misalnya, bagaimana seandainya malam hari sendirian di rumah? 3. Untuk membangkitkan imajinasi siswa, guru bisa menunjukkan gambar rumah yang gelap. 4. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan apa kira-kira isi cerita yang akan dibacakan. Apa yang kira-kira menarik dari cerita itu? Bagaimana seandainya peristiwa itu terjadi pada kalian? Dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan saat simak, yaitu tahapan aktivitas yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan menyimak dalam proses pembelajaran yang dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Guru membacakan cerita dengan suara nyaring dan menarik. 2. Pada bagian tertentu yang berhubungan dengan prediksi dan tujuan pembelajaran, guru menghentikan pembacaan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalnya, apa kesimpulan yang kalian peroleh? Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi selanjutnya? Dan sebagainya. 3. Setelah tanya jawab dianggap cukup, guru melanjutkan membacakan lagi dan mengulangi langkah dari poin kedua sampai selesai. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pasca simak, yakni tahapan aktivitas yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan menyimak dalam penyampaian materi informasi dengan tujuan melakukan refleksi yang telah dipelajari bersama. Dalam kegiatan pasca simak dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Guru mengakhiri pembacaan cerita. 2. Setelah materi simakan selesai dibacakan, guru memberi kesempatan kepada siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 3. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa dan mengemukakan kembali informasi yang telah diperoleh, bisa secara tertulis ataupun lisan. Selanjutnya, penggunaan dan manfaat strategi menyimak Direct Listening Thinking Activity atau DLTA. Penggunaan strategi menyimak Direct Listening Thinking Activity atau DLTA dalam kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak sebagai berikut. DLTA adalah sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mengajar, meskipun membaca nyaring kepada siswa. Siswa mendengarkan apa topik yang dibaca oleh guru.
Penggunaan strategi menyimak di LTA ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam hal keterampilan menyimak dan untuk mengeksplorasi cara-cara yang baik untuk membantu siswa menjadi efektif dalam kegiatan menyimak mereka. Adapun manfaatnya ialah digunakan untuk melibatkan siswa dalam teks yang berada di atas tingkat membaca independen atau instruksional mereka, membantu siswa untuk memahami teks. Hasil akhir dan produksi teks menunjukkan bahwa strategi menyimak di LTA melalui cerita untuk mengajar pemahaman mendengarkan telah meningkatkan siswa untuk mendengarkan dengan hiburan. Kemudian, apa sih kelebihan strategi dengan menggunakan DLTA ini? Yakni, pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi materi, sehingga membantu dan memperoleh gambaran keseluruhan materi. 2. Mengembangkan kemampuan menyimak siswa. 3. Melatih kemampuan siswa dalam menganalisis materi pembelajaran. 4. Menarik perhatian siswa karena pembelajaran yang menyenangkan. 5. Menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Kemudian, strategi pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio. Pengertian media sendiri adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat membangun dan menciptakan kondisi belajar yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan kemampuan menyimak dengan baik. Lalu, apa pengertian dari media audio? Media audio merupakan media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Pembelajaran menyenangkan dapat diciptakan melalui berbagai penerapan atau strategi dari seorang guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menyenangkan akan tercipta apabila suasananya betul-betul dapat dinikmati secara nyaman, misalnya dengan iringan musik. Peserta didik akan merasa senang jika interaksi dan komunikasi dengan gurunya penuh keakraban, saling menghargai, dan penuh tawa. Selanjutnya, fungsi dan manfaat penggunaan media audio dalam pembelajaran adalah berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Media audio juga dapat mempermudah dalam menerima sesuatu pembelajaran atau informasi, serta dapat menghindari salah pengertian. Alat media audio mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan manfaat dari media audio itu sendiri adalah membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar, mendorong minat siswa untuk belajar dan meningkatkan pengertian yang lebih baik, menambah variasi metode mengajar, meningkatkan keingintahuan intelektual, cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu, dan membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama. Kemudian, kelebihan penggunaan media audio adalah 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. 2. Mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. 3. Mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari bunyi. Baik, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pembelajaran menyimak dengan menggunakan model Direct Listening Thinking Activity atau DLTA dan media audio sangat bermanfaat bagi siswa untuk menambah daya simak dan meningkatkan daya tarik belajar pada siswa. Oke, itu tadi penjelasan terkait strategi dalam pembelajaran menyimak dengan menggunakan Direct Listening Thinking Activity atau DLTA dan media audio. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.